Ampel merupakan kawasan religi bersejarah yang berpusat di Masjid Sunan Ampel, berlokasi di Semampir, Surabaya. Ampel merupakan kawasan yang syarat akan nilai sejarah dan religi. Kawasan ini didirikan oleh Raden Rahmat yang berasal dari Campa. Pada abad ke-15, beliau berkunjung ke Jawa untuk mengunjungi bibinya yang merupakan permaisuri Raja Majapahit saat itu, Prabu Brawijaya. Ketika menemui Prabu Brawijaya, Raden Rahmat diterima dengan sangat baik karena sikapnya yang bijaksana dan cerdas. Prabu Brawijaya kemudian memberikan wilayah Ampel Denta kepada Raden Rahmat untuk menyebarkan agama Islam yang dianutnya. Raden Rahmat kemudian lebih dikenal dengan panggilan Sunan Ampel, sesuai nama tempat di mana beliau menyebarkan Islam. Dalam berdakwah, Sunan Ampel menggunakan filosofi yang disebut moh limo. Moh limo berarti tidak mau melakukan 5 perkara, yaitu moh mabuk, tidak mau mabuk, moh main, tidak mau judi, moh maton, tidak mau berzina, moh madat, tidak mau memakai zat terlarang, dan moh maling, tidak mau mencuri. Ajaran yang damai dan mudah diterima ini membuat Islam berkembang pesat di Ampel Denta. Pada 1442, Sunan Ampel bersama para muridnya mendirikan Masjid Ampel. Masjid ini kerap melambangkan akulturasi Islam dengan budaya asli setempat. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481. Beliau dimakamkan di bagian kanan depan Masjid Ampel. Sampai sekarang, kawasan Ampel tidak pernah sepi oleh wisatawan religi yang datang untuk berziarah maupun beribadah di Masjid Ampel. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Ampel tentang Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, kami akan bertanya kepada narasumber untuk mengetahui informasi tersebut. Nah, sekarang mari kita menuju ke narasumber. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas waktu yang telah diberikan. Kami mohon izin untuk mewawancarai Ustadz terkait beberapa hal mengenai Masjid Ampel Surabaya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Ustadz, mengenai manajemen situs. Nah, bagaimana struktur organisasi di situs ini Ustadz? Maksudnya kayak job desk-nya masing-masing, pengurusnya, seperti itu Ustadz. Ya, di sini pengurusnya masih baru ya, artinya menggantikan dari estafet dari pengurusan yang lama. Untuk pengurusan situs-situs yang ada di Ampel ini masih menjadi satu, artinya dipegang satu badan yang mengurusi tentang sejarah ya. Kemudian ya itu aja kayaknya. Oh, baik-baik. Kemudian untuk pengurusnya sendiri itu digajinya secara profesional dari pemerintah atau mungkin dari enggak, kita independen. Oh, independen. Jadi kami mempunyai beberapa instansi pendidikan ya di sini, juga ada usaha koperasi gitu ya yang menangani untuk mengcover ya untuk abdi sunan di sini. Baik. Kemudian bagaimana cara memilih pengurus di sini Ustadz, atau cara pemilihan pengurusnya di sini Ustadz, bagaimana caranya? Pemilihan, ya. Untuk pemilihan sendiri memang dari dahulu turun temurun ya. Oh, baik-baik. Artinya kami memiliki darah dari beliau Sunan Ampel. Ya, jadi kami diberi amanat dari tetua-tetua kami untuk mengurus ya lebih profesional. Baik. Kemudian untuk dana pengelolaannya tersebut juga didapat dari koperasi itu tadi Ustadz, atau mungkin ada dari suntikan dana dari pihak luar seperti itu Ustadz? Dahulu memang ada ya untuk suntikan, tapi akhir-akhir ini kita memang independen. Artinya dana-dana itu ya ada dari masyarakat ya, kemudian dari hasil koperasi juga, dari instansi pendidikan. Kami juga mengolah amil zakat begitu ya. Baik. Ya, untuk mengolah masjid. Benar. Ya. Kemudian untuk biaya yang keluar ini biasanya untuk apa Ustadz? Mungkin renovasi masjid atau mungkin pemberdayaan? Alhamdulillah kami telah kepemimpinan kami yang baru ini ya masih kurang lebih 8 bulan. Ya kami membangun di belakang itu ada perkantoran ya. Jadi membangun radio juga ya, tempat radio juga, kamar
kamar para dai-dai dari para habaib dan para kiai. Juga di sini alhamdulillah kami memperbaiki situs-situs yang hidden, terselubung gitu, yang lama tidak tidak ketemu. Alhamdulillah kemudian ketemu meskipun masuk di area permukiman warga. Kemudian juga kami memperbaiki Ampel ya. Artinya memperbaiki makam Sunan Ampel yang mengalami kerapuan begitu ya. Cuman kami bukan merenovasi tapi memperbaiki, menambah agar supaya situs itu tidak rusak. Oh, baik. Ya, bisa dilihat di makam situ ya, ditinggikan dan kami berikan kami tutup dengan marmer begitu. Baik Ustadz. Kemudian untuk pengelolaan aliran dana yang masuk sendiri Ustadz, itu nanti langsung diurus oleh pengurusnya Ampel langsung atau mungkin ya, ada tentu ada badan-badan yang mengurusi ya, mulai dari masing-masing badan yang mengurusi, ada bagiannya masing-masing begitu maksudnya. Baik. Kemudian untuk konektivitas dengan pemerintah Ustadz kan tadi mengatakan bahwasanya independen seperti berarti nggak ada hubungan dengan mungkin Depak atau Dinas Pariwisata begitu ya Ustadz? Untuk kepemimpinan kami ini selama ini masih belum ada. Baik. Jadi memang amanat dari tetua-tetua ya, dari datu-datu kami, sebisa mungkin Ampel ini independen ya, tanpa ada campur tangan dari luar. Kalau toh ada, kami akan sisihkan masuk ke dana infak begitu ya. Baik. Berarti sejauh ini apakah pernah ada pelatihan dari dinas terkait seperti itu Ustadz, seperti tentang manajemen situs atau seperti itu sejenisnya? Manajemen situs kami mempunyai anggota sejarawan begitu ya. Baik. Yang sharing ya. Tentu kami masih muda ya. Jadi kami hanya diberikan referensi seperti sejarah Babat Tanah Jawa, Babat Tanah Cirebon, Babat Tanah Banten, kemudian hikayat Banjar, hikayat hikayat satu lagi, hikayat Banjar ya. Ya. Baik. Dari situ kami apabila menceritakan sejarah Ampel, tentu kami tidak ada tambah-tambahan. Artinya insya Allah 100% pure kami mengambil dari naskah-naskah itu. Masya Allah. Kemudian ini kan sedang musim pandemi begitu ya Ustadz, berjalan setahun lebih. Untuk potensi pengunjung sendiri Ustadz, berapa banyak pengunjung per hari atau per bulannya begitu Ustadz? Apakah mengalami penurunan, kenaikan atau justru stagnan saja sama seperti sebelum pandemi Ustadz? Gini ya, kami ada 3 sesi. Yang awal pandemi itu memang dari pemerintahan. Tentu kita tidak bisa lepas dari pemerintahan ya. Betul. Kami mengikuti tata cara yang telah diberikan oleh pemerintahan agar supaya menjaga jarak. Terus beberapa tempat memang kami tutup. Itu permintaan dari wali kota pada waktu itu. Khususnya ke makam ya. Makam itu total selama kurang lebih 6 bulan kami tutup. Untuk masjid kami memang meminta agar supaya masjid ini jangan pernah ditutup. Baik. Jadi kami tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah dengan menyemprot. Awal-awal kami sempat menyemprot 3 kali 1 minggu. Kami semprot dan semua karpet-karpet yang ada di dalam masjid yang bisa kontak langsung kepada para jamaah kami tutup. Artinya ya tidak ada pure hanya sholat kemudian kami tutup. Baik, berarti benar-benar dijaga sekali higienitasnya ya harapan kami untuk para pengunjung yang mau sholat agar supaya membawa sajadah masing-masing gitu ya. Baik. Dan tentu mencuci tangan, berjaga jarak ya. Itu awal yang pertama itu mengalami penyusutan para jamaah ya, karena memang kebanyakan para pengunjung ini dari luar kota. Jadi mereka masuk hampir 70% mau ke makam begitu ya. Sehingga mengalami penyusutan yang sangat signifikan ya. Kemudian beberapa bulan kemudian memang kami setelah 6 bulan itu kami meminta kepada pemerintahan daerah agar supaya agar direnggangkan itu aturan agar supaya para pengunjung bisa masuk. Karena ya mohon maaf, masyarakat kita ini awam ya untuk masalah pandemi ini.
Betul. Tapi mereka antusias, artinya apa ya, keagamaan mereka itu kuat, sehingga ketika kami tutup mereka membuat firqah, buat kerumunan yang berpotensi menimbulkan penyakit, saya kira. Yang di sana ada area namanya 45, itu ya mungkin banyak serangga-serangga atau hewan-hewan yang kotor begitu ya, sehingga menimbulkan penyakit. Kemudian kami kirimkan layangan surat permohonan kepada pemerintah agar supaya dipermudahlah para pengunjung ini bisa berziarah. Baik, Ya. Ustaz. Kemudian terlepas dari pandemi, Ustaz, misalkan di hari-hari biasa tidak ada pandemi, biasanya Masjid Ampel ini ramainya ketika ada apa, Ustaz? Mungkin event apa gitu? Ya, tentu kami memiliki jadwal dalam 1 tahun itu ada acara ya, seperti haul, kemudian Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj, itu yang paling banyak. Tapi untuk para pengunjung sendiri biasanya hari-hari libur. Seperti Sabtu Minggu itu memang membludaknya orang, terutama malam Jumat. Baik. Malam Jumat ya, khusus juga lebih banyak lagi malam Jumat Legi biasanya. Atau Kliwon itu banyak. Baik. Kemudian Ustadz, apabila pandemi ini berlangsung, Ustadz, dari pihak Ampel sendiri apa yang akan dilaksanakan untuk mungkin menjaga kestabilan mungkin perekonomian juga, terus wisatawan yang datang agar tetap stabil seperti sebelumnya, begitu. Dari pihak Ampel sendiri apa yang akan dilaksanakan, Ustadz? Untuk maksudnya untuk promosi agar supaya para pengunjung datang begitu. Iya, tetap datang meskipun pandemi, seperti itu. Saya kira kami tidak mempunyai langkah khusus ya, karena Masjid Ampel ini sendiri bisa dibilang ikonnya Surabaya. Tanpa betul. Memberikan istilahnya itu mempromosikan begitu ya. Baik. Ya memang sudah terkenal. Baik, betul, Ustaz. Kemudian untuk pengembangan situs, Ustaz, apakah sudah ada roadmap pengembangan situsnya, Ustaz, di Masjid Ampel ini? Maksudnya gimana itu? Map. Iya, roadmap pengembangan situsnya. Roadmap Untuk roadmap sendiri sudah kami, memang dari dulu sudah ada, cuman kami tinggal membuat baru lagi ya. Jadi ada beberapa situs-situs ya, atau makam-makam yang dipandang masyarakat itu adalah wali, aulia ya. Seperti Masjid Ampel ya sendiri beliau, kemudian beberapa muridnya seperti Mbah Soleh, Mbah Son Haji, dan beberapa keluarga Sunan Ampel sendiri. Dan yang terbaru ini ada tiga imam Masjid Haromain. Masya Allah, iya. Ketika zamannya Syarif Husain ya, beliau terusir ketika kurang lebih tahun 1937-an lah. Beliau terusir oleh kerajaan Saudi ya, mungkin berbeda sekte begitu ya. Sempat beberapa keluarganya yang baru-baru ini datang dan mencari datuk-datuk beliau yang katanya sempat hijrah ketika pengusiran besar-besaran para ahlul baitun Nabi dan beberapa ulama-ulama pada kala itu ya. Baik, Ustadz. Alhamdulillah, Ustadz, pertanyaannya sudah selesai, sudah tercukupi semua apa yang dipertanyakan. Jawabannya sangat memuaskan, alhamdulillah diterangkan secara jelas dan gamblang. Terima kasih, Ustadz, atas waktu yang telah diberikan. Oke, tadi merupakan narasumber yang telah memberi informasi mengenai Ampel. Kami sangat berterima kasih terhadap beliau. Semoga kedepannya wisata religi Sunan Ampel Surabaya dapat terjaga kelestariannya. Dan cukup sekian dan sampai jumpa.